Halo, assalamualaikum. Eh, Bertemu lagi di channel Celoteh Dokter Uri. Hari ini kita membahas tentang anjuran menikah eh, dengan banyak anak dan larangan terhadap child free ya. Wah, ini apa gitu child free ini? Child free ini mungkin istilah kontemporer ya, istilah kekinian yang beberapa waktu lalu tuh sempat ada isu eh, yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi digembar-gemborkan oleh influencer ya. Influencer ini orang ya yang biasa inilah ya, yang banyak pengikut di media sosial. Lalu mereka mengatakan kami ingin menikah tapi dengan child free, tidak ingin punya anak. Nah, persoalan ini jadi isu yang sangat berkembang pesat ya. Jadi perhatian, ada apa nih kok mau nikah tapi tidak mau punya anak gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Oke, nanti kita bahas. Baik, kita lanjut para pendengar channel Dr. Uri ya, Celoteh Dr. Uri. Lanjut pembahasan tentang tujuan menikah dengan punya anak, lalu tanggapan Islam terhadap child free. Ini isu yang menarik ya, menarik untuk kita bahas. Yang pertama, dalam Islam itu kita harus memahami bahwa tujuan menikah itu diantaranya adalah punya anak. Memang nggak wajib, tapi ya itu bagian dari tujuannya. Karena dalam hadis dikatakan tazawwajul alwadud alwalud fa inni mukatsirun bikumul umam, kata Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Daud ya. Nikahilah perempuan yang penyayang, yang dapat mempunyai anak yang banyak atau subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat terdahulu. Nah, para pendengar, ini hadis bagian dari tujuan pernikahan dalam Islam. Jadi kalau kita ingin menikah, Nabi nganjurin memang. Kalau pada episode yang lalu itu tentang bagaimana kiat memilih calon suami atau istri, ada 4 gitu ya. Lalu ini ada kriteria juga yang disampaikan oleh Nabi untuk memilih istri itu, al-wadud al-walud. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada kita laki-laki, kalau ingin menikah maka pilihlah wanita yang banyak kasih sayangnya. Kata orang sih sifatnya keibuan, atau ada juga yang bilang suka sayang anak gitu. Ini kalau ada perempuan-perempuan yang penyayang dengan anak, nah ini cocok nih jadi ibu. Ada juga tipikal perempuan itu yang hobi hamil gitu, hamil kok jadi hobi. Ya memang kayak gitu dia pengen aja punya anak bayi, terus nanti udah gede anaknya dia pengen lagi punya bayi, udah gede lagi anaknya dia pengen lagi punya bayi. Ada yang begitu. Nah, yang tipikal kayak gini termasuk dari anjuran Nabi ya, tazawwajul alwalud alwadud alwalud, nikahilah olehmu wanita yang banyak kasih sayangnya. Dia suka sayang anak dan subur, gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini terpotong-potong memang kayak gitu konsepnya. Halo, udah terpotong 2 kali ya. Ini enggak apa-apa, memang kayak gitu konsepnya ya. Ini namanya juga di pinggir jalan sambil menunggu istri belanja ya. Ya, ngisi waktu luang, ngisi channel kita yang sudah lama berdebu, nggak ada yang tiap bulan dapat email dari YouTube. Channelnya harus dikembangkan ya, sesuai anjuran YouTube kita kembangkan lah ya, daripada kena marah sama YouTube ya kan. Ya, channel nggak diurus. Nah, lanjut tadi tentang anjuran menikah dengan punya banyak anak dan hukum Islam terhadap child free ya.
Jadi kalau terkait dengan banyak anak tadi, anjuran hadis tadi yang saya bacakan bahwa itu bagian dari salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Salah satu tujuan, salah satu ya, bukan semuanya ya. Artinya kalau itu tidak tercapai ya masih ada tujuan yang lain yang bisa didapatkan. Misal menikah itu ya tujuan utamanya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, adanya ketenangan. Karena orang kalau ndak nikah tuh ndak tenang hatinya. Laki-laki kalau ndak ketemu dengan perempuan yang dikasihinya, yang disayangnya, ndak tenang hidupnya. Kenapa? Pikirannya melayang-layang entah kemana gitu. Maka dia harus menikah supaya tenang hatinya. Tenang hatinya, ada pasangan yang jelas bersama dia. Ini agak ribut karena rekamnya pinggir jalan ya, maklumin aja lah ya. Namanya disambil ya kan. Jadi kalau ada orang yang tidak tenang hidupnya, anak bujang tuh kan tidak tenang ya, tinggal di mana, tidur di mana, apa kerjaannya tidak jelas, maka ya harus menikah. Anak gadis juga kayak itu, sibuk nak menggalau aja, galau aja kerjanya hari-hari. Nah, ini nikah lah biar tidak galau lagi ya, baik laki-laki perempuan, yang terutama inilah yang kalau saya nih mahasiswi ya, yang galau-galau nih lagi memang masanya galau-galau ya nikah lah cepat. Kalau memang udah masanya nikah lah. Nah, salah satu tujuan menikah itu ya punya anak. Tapi bagaimana kalau tidak tercapai? Boleh nggak child free? Ya kalau dijadikan tujuan child free-nya ya tidak boleh. Misalnya aku mau nikah tapi memang tidak mau punya anak, padahal badannya subur, sehat, tidak mau punya anak, itu tidak boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang membolehkan, misalnya dia child free karena faktor sesuatu tadi, misal kesehatan badannya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk punya anak, boleh nggak punya anak? Ya boleh, karena kondisi tapi kalau kondisinya dibuat-buat, misalnya malas punya anak, takut ribet gitu ya, besarinnya ribet kayak orang-orang Eropa hari ini atau orang-orang Jepang, orang-orang Korea, yang akhirnya apa yang kita lihat hari ini, kondisi di Jepang, di Korea, di negara-negara Eropa ya, negara-negara kayak di Jerman tuh nggak ada anak-anak. Kita lihat TK SD-nya lengkap fasilitasnya, tapi anaknya nggak ada. Itu ngapain bikin TK kalau anak-anaknya nggak ada? Nah, kemarin juga saya sempat tuh ngobrol sama teman, banyak sekolah-sekolah yang kosong sekarang, siswanya nggak banyak yang daftar. Katanya sih efek dari KB, benar atau enggak perlu disurvei ya. Kayaknya di Indonesia udah mulai kena nih, karena dulu program KB di zaman Orde Baru itu katanya sih baru mulai sekarang mulai kenanya gitu ya. Tapi perlu juga nanti diteliti bagaimana angka kelahiran di Indonesia ya. Apakah angkanya berkurang, angka kelahirannya, atau bertambah? Karena dari data demografi di Indonesia, kita ini malah kelebihan generasi usia muda, usia produktif itu masih sangat banyak gitu ya. Nah, kalau usia produktif banyak, yaitu kita bonus demografi, katanya begitu. Anak-anak usia produktifnya itu jauh lebih banyak, sampai angkanya 60%. Harusnya kalau angka produktifnya 60%, negaranya bisa jadi negara maju karena surplus dari sumber daya manusia. Tapi balik ke cerita child free tadi. Jadi kalau nikah itu salah satu tujuannya adalah ingin punya anak, maka wajar Nabi Muhammad memesan atau berpesan kepada kita dalam sabdanya itu, Nabi menganjurkan kita menikahi perempuan yang banyak kasih sayangnya dan subur. Nah, lalu kalau ada kekhawatiran untuk punya anak itu persoalan rezeki, Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa setiap kelahiran itu
dijamin rezekinya. Jadi kalau ada di antara kita yang ragu masalah rezeki, saya gimana ya, masalah rezeki ini banyak orang yang tidak yakin padahal dia masih hidup gitu, Allah masih ngasih dia rezeki. Ada orang yang khawatir dengan masa depannya, padahal semua masa depan kita itu Allah yang nanggung. Allah sudah jamin gitu ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya ada dalam surat An-Nahl ayat 72 ya. Dikatakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ini kan jelas peringatan Allah ya. Peringatan Allah dikatakan apa? Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Jadi kita menikah itu ya punya anak, nanti punya cucu gitu ya. Apa? Allah yang memberikan rezeki. Jadi semuanya itu jaminan rezeki itu sudah ada dari Allah. Maka jangan khawatir, masalah rezeki itu Allah. Kalau masalah kaya dan miskin itu kan cuman masalah kondisi aja ya. Ada orang yang tidak bisa kaya, ada orang yang tidak bisa miskin. Itu Allah yang tentukan. Jadi kita tidak usah kecewa dengan kondisi. Masalah kondisi itu belum tentu juga kita cocok gitu. Ada yang tidak cocok jadi orang miskin karena dia hari-hari harus kena AC. Ada juga orang yang tidak bisa kaya karena kalau kena AC masuk angin dia gembung bro. Jadi itu cuma masalah kondisi saja. Masalah makan enak dan tidak enak itu kan cuma masalah rasa. Ada orang yang pakai cabai aja enak makannya. Ada orang yang mau makan enak tuh harus makan steak, makan salmon, makan apa gitu ya, yang diperkirakan orang enak. Tapi cobalah makan ya, kalau memang cocok di lidahnya enggak. Gitu ya. Jadi enggak usah maksain harus kaya, harus ini, enggak. Kaya itu cuman kondisi, miskin itu cuman kondisi. Yang masalah itu adalah masalah syukur. Apakah kita bersyukur terhadap segala kondisi yang sudah diberikan Allah kepada kita? Gitu ya. Bijak kan ya. Jadi masalah syukur ini penting nih. Jangan sampai kita kufur nikmat. Dikatakan oleh Allah, apakah dengan sesuatu yang buruk itu kalian percaya, dengan kekufuran itu kalian percaya gitu ya. Afabil batil yu'minun, dengan hal yang batil kalian percaya. Yang batil itu yang mana? Khawatir masalah rezeki itu kan batil betul. Takut nanti punya anak susah, banyak anak susah dan seterusnya. Apalagi ya itulah banyak yang batil tuh yang kita yakini. Nanti sekolahnya gimana, masa depannya gimana. Masa depan gimana tuh kita juga enggak tahu. Besok mana tahu kiamat, kita masih hidup atau enggak, kita enggak tahu. Maka kerjakan saja, bersyukur saja, nikmati apa yang ada hari ini. Masalah besok dapat atau enggak dapat ini bukan masalah manajemen ya. Kalau manajemen itu beda hal, tapi keyakinan terhadap rezeki itu yang jadi masalah bagi kita gitu. Ada orang yang kerja berat, kerja kasar, tapi rezekinya biasa-biasa aja. Ada orang yang cuma nongkang-nongkang kaki, goyang-goyang kaki, datang duit gitu ya, tukang jahit gitu. Tukang jahit tuh cuma goyang-goyang kaki, tiap hari datang duitnya. Tukang jahit pun beda-beda ya. Ada yang dia sambil goyang-goyang tangan mendesain ya, desainer dan seterusnya, banyak duitnya. Hanya yang gambar banyak duitnya, yang dan seterusnya lah, bukan yang kayak gitu ya. Tapi harus yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin itu hanya persoalan beda angkanya saja. Tapi hidupnya itu sama, umur sama. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki itu sudah ditakar semuanya. Enggak usah khawatir masalah rezeki. Allah yang tentukan. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan child free tadi? Dalam Islam hukumnya memang beragam ya.
karena ndak mutlak haram tuh ndak mutlak. Kalau dia haram tuh yang bagaimana child free yang haram? Nah, child free yang haram itu kalau memang dia diniatkan tidak ingin punya anak, tujuan dalam menikahnya sementara kondisinya memungkinkan dia untuk punya anak, ini haram nih. Gitu ya. Lalu yang boleh itu yang mana? Yang boleh itu yang mubah, orang child free itu yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk punya anak. Nah, cuman masalahnya kan masalah di pemikiran ya. Ada orang yang kondisi badannya tidak memungkinkan punya anak, keinginan dia pula, pemikiran dia pula harus maksa punya anak. Padahal ya dia diminta untuk ya nikmati saja hidupnya dengan kondisi yang tidak punya anak karena memang badannya tidak memungkinkan, faktornya ya, faktor biologisnya tidak memungkinkan dia punya anak. Lalu ada juga faktor yang memungkinkan dia punya anak tapi malah dia tidak mau punya anak. Nah, ini yang dilarang itu gitu. Dia memungkinkan punya anak tapi malah tidak mau karena khawatir masalah tadi itu, takut repot, anaknya gimana, masa depannya terjamin atau enggak, sejahtera atau enggak, kaya atau enggak, pendidikannya baik atau enggak, terlalu banyak yang dia pikirkan. Akhirnya ya udahlah, enggak usah punya anak. Nah, persoalan ini akan menjadi bahayanya banyak sekali. Kelestarian alam, keberlangsungan kehidupan manusia juga berimbas pada itu gitu. Kalau kita lihat ya kondisi misalnya kayak di Jepang itu kan, coba lah lihat, banyak sekali rumah-rumah kosong, tidak ada orangnya. Kenapa tidak ada orangnya? Tidak ada punya anak. Anaknya udah besar-besar, pergi tinggal di kota gitu, kerja, tidak mau punya anak. Akhirnya timbul penyakit penyimpangan seksual, nikahnya sama boneka. Coba ya, tidak ada orang aja, masa sama boneka apa rasanya? Itulah kira-kira, masa sama boneka, sama benda mati, atau yang nikah dengan binatang dan seterusnya lah. Penyimpangan yang timbul, nauzubillah. Kita khawatir dan sangat takut kalau malah ada banyak penyimpangan. Maka lurus saja dengan kehidupan berislam ini, karena kita itu diminta hanifah muslimun, menjadi orang yang hanif, lurus dan muslim, berserah diri kepada Allah, taat terhadap semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Semoga kita diberkahi dan semoga kita tidak terkontaminasi dengan isu atau kampanye-kampanye child free atau kehidupan yumpang lainnya. Terima kasih, saya Dr. Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.